Alasan aku mentayu. Hai guys, halo. Pusaka memakai tarot. Nah, kali ini aku Tayu secara ilmiah tayu. dan retrocommission. Jadi kenapa sih Mbak Mei kok banyak banget bahas tentang energi mentayu? Padahal kan untuk pusaka kan ada esoterik sama eksoterik. Nah, kenapa aku bahas tentang esoterik? Karena udah banyak banget yang bahas tentang eksoterik guys. Cuman yang esoterik ini kurang banyak yang mengulik gitu loh. Padahal eksoterik dan esoterik itu satu paket. Cuman ada beberapa orang yang memang menghindari hal ini. Itu. Nah, kalau menurut aku ya, karena satu paket ini ya, aku harap sih ya orang-orang tuh nggak alergi tentang esoterik yang ada pada koleksinya. Gitu. Aku nggak kayaknya kasihan gitu loh ketika ada orang-orang yang alergi terhadap esoterik. Padahal esoterik dan eksoterik itu satu paket. Empu dulu membikin suatu pusaka tuh pakai manifestasi doa loh. Nah, itu kan pakai esoterik. Ketika kita nggak menghargai esoterik yang ada di dalam pusakanya, sama halnya dengan kita tuh nggak menghargai apa yang empu lakuin waktu dulu gitu. Nggak menghargai apa yang sudah empu bikin. Kalau memang kita nggak perlu esoterik, ya menurut aku ya mohon maaf, nggak usah cari buatan empu, cari aja buatan pengrajin aja. Banyak juga pengrajin yang sepuh kan gitu. Jadi kalau bisa tolong jangan alergi tentang esoterik yang ada pada pusaka atau koleksi teman-teman semuanya, karena di situ ada nilai-nilai spiritualnya yang empu tanamkan di situ. Salah satunya adalah manifestasi doa dan banyak hal lainnya gitu. Nah, sekarang aku tentang mentayu ya. Mentayu ini ada hubungannya sih sama-sama, bisa dihubungkan ya ke energi atau ke manifestasi doa yang ada di dalam suatu pusaka. Nah, mentayu itu apa sih? Mentayu itu adalah, menurut aku adalah retrocognition. Retrocognition itu apa? Retrocognition itu adalah pemanfaatan ESP manusia. Nah, apa sih ESP itu gitu kan? ESP itu adalah extrasensory perception yang ada di tubuh manusia itu sendiri. Jadi sebenarnya itu semua orang tuh punya ESP sebenarnya. Cuman nggak semua orang bisa ngakses ke sana. Kalau mau bisa. Tapi nggak semua orang bisa mengakses ke sana. Gitu. Jadi ada orang-orang tertentu memang ada. Cuman kalau mau bisa. Nah, ESP ini adalah cara kerjanya mentayu dengan retrocognition adalah kita menyamakan frekuensi kita dengan benda tersebut. Tuh baru kita kelihatan data-data yang ada di benda tersebut. Emang benda itu punya data ya? Ini ada yang mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jadi aku mau ngejelasin lagi guys. Sekali lagi, everything is energy. Semua itu punya energi, semua itu punya molekul, semua itu punya memori. Apapun itu, benda apapun itu, termasuk dengan tosan aji atau pusaka-pusaka yang kalian miliki, yang teman-teman miliki. Nah, itu seperti yang aku jelaskan pada energi yang terkandung di dalam benda. Sama halnya dengan retrocognition atau kita mentayu. Kita mentayu itu memasuki frekuensi benda tersebut. Nah, benda-benda tersebut itu merekam berbagai macam peristiwa yang dilalui dia. Tuh. Jadi semua peristiwa yang selama benda tersebut berwujud itu direkam atau masuk ke memori mereka. Nah, cara kita mengakses bisa ke sana. Kita menyamakan frekuensi dengan benda tersebut. Tuh guys. Dan memang ada beberapa orang ya. Apa yang aku lakukan seperti kemarin itu kan, cara mentayu orang itu tergantung sama frekuensi orang tersebut. Memang benar. Untuk mentayu secara fungsi,
secara fungsi sama orang mentayuh secara fungsi itu bisa sama, tapi untuk perwujudan hasil manifestasi yang ada di dalam benda itu bisa berbeda-beda tergantung dari energi orang tersebut. Ketika energi orang tersebut low atau di bawah atau lagi keadaan low, itu bisa jadi perwujudannya yang macam-macam, yang serem-serem. Kalau ketika dia energinya tinggi, yang mengakses itu lagi energinya lagi high, ya bukan si empuk ya, tapi orang yang mentayuh ini energinya yang lagi high, itu perwujudannya bisa yang bagus-bagus gitu. Jadi kalau untuk fungsi itu semuanya apa ya, perwujudannya sama untuk fungsi ya. Kalau untuk rezeki ya memang untuk rezeki. Jadi meskipun yang mengakses itu lagi high atau low vibration, itu sama untuk fungsi. Tapi kalau untuk penampakan atau perwujudan itu tergantung masing-masing orang. Makanya kadang kita tuh mentayuh suatu benda ya, untuk sosoknya itu bisa berbeda-beda orang, tapi untuk fungsinya tetap sama. Misal untuk kerejekian, kalau untuk ini. Kalau untuk kewibawaannya memang kewibawaan gitu. Makanya untuk sosok itu bisa berbeda-beda. Nah, untuk menyamakan persepsi untuk aku ya, untuk aku pribadi, karena aku pernah mencoba metode mentayuh itu tadi menggunakan kartu tarot. Kan ada tuh orang yang mentayuh ya, orang yang mentayuh dia memasuki frekuensi benda tersebut. Nah, ketika orang mentayuh tersebut bilang A, B, C, D, E, F, G, ya kan, kadang tuh masih ada keraguan orang yang orang yang memakai jasa dia atau orang yang mendengarkan dia ketika dia mentayuh, ya kan, gitu kan, karena cuman dia yang bisa ngerasain, cuman yang mentayuh sendiri itu yang bisa ngerasain. Tapi ketika aku pakai tarot, ya ini kenapa aku kok pakai tarot kan? Pakai tarot tuh aku gunakan sebagai media apa? Media penyampai, media pengurai. Tarot sendiri itu kita bisa mengartikan itu sama loh. Setiap kartu yang keluar misalnya Ten of Cups atau The Wheel Fortune, itu semua pasti bisa mengartikan dengan arti yang sama. Nah, jadi tarot itu salah satu metode untuk mengurai, untuk memvalidasi bahwa energinya seperti ini, yang bisa disaksikan oleh banyak orang, untuk memvalidasi, untuk trigger energi yang ada di benda tersebut. Itu bisa dipahamin nggak? Nah itu, jadi aku mengkombinasikan tarot dengan mentayuh itu tadi biar orang yang ingin tahu juga terhadap sejarah benda tersebut atau apa yang terkandung di dalam benda tersebut, biar aku nggak dikata halu atau hoax, karena ada kartu yang keluar tentang benda tersebut gitu loh. Itu namanya mentayuh. Jadi mentayuh itu beberapa macam versi ya, cuman kalau menurut aku tuh mengakses memori atau frekuensi yang ada di dalam benda tersebut. Nah, kalau ada orang yang cuman pegang aja bisa tahu, kalau aku mengkombinasikan itu dengan kartu tarot. Jadi tarot itu media untuk mengurai apa yang aku dapat, dan itu bisa disaksikan orang banyak, sehingga orang tersebut bisa mengartikan hal yang sama seperti aku gitu guys. Jadi untuk memvalidasi, untuk mengurai apa yang frekuensi apa yang terkandung di dalam frekuensi benda tersebut melalui kartu tarot gitu. Kita tarik energinya ke tarot itu guys. Itu jadi tarot itu cara bacanya tuh masing-masing orang itu bisa sama. Jadi untuk memvalidasi apa yang aku dapat, apa yang ada di benda tersebut menggunakan media tarot, itu menurut aku, bagi aku itu bisa disaksikan, bisa dipertanggungjawabkan karena ada medianya gitu guys, bisa diartikan bersama gitu. Itu sedikit sih kombinasi